Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak mau berakhir. Dara dirawat beberapa hari di rumah sakit. Aku datang setiap hari, duduk di kursi samping ranjangnya, menatap wajahnya yang tampak letih. Matanya sering sembab karena menangis, suaranya serak karena terlalu banyak memohon. Isi minta maaf yang berulang, Fanny. Katanya ia kesepian, katanya ia khilaf. Katanya itu hanya terjadi sekali, sebuah kesalahan bodoh yang tak akan terulang. Aku mendengarkan tanpa menyela. Dalam diriku, dua suara terus bertengkar. Satu suara ingin pergi, meninggalkan semuanya tanpa menoleh. Suara lain, yang lebih lemah namun lebih menyakitkan, ingin bertahan. Karena ada satu kehidupan kecil yang sedang tumbuh di rahim istriku. Aku mengusir dari adik laki-lakiku itu. Aku tak berteriak, tak memukulnya. Aku hanya menatapnya dengan dingin dan mengatakan bahwa ia harus keluar dari rumah dan dari perusahaanku. Wajahnya pucat, matanya merah, namun aku tak lagi peduli. Dalam satu malam, aku kehilangan adik, atau mungkin baru menyadari bahwa aku tak pernah benar-benar memilikinya. Setelah Dara pulang dari rumah sakit, kami kembali ke rumah yang sama. Namun rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi ada jarak tak kasat mata di antara kami. Sentuhannya terasa asing, pelukannya tak lagi menenangkan. Setiap kali aku menatap perutnya yang perlahan membesar, hatiku bergetar antara harap dan curiga. Aku mencoba menjadi suami yang baik. Aku mengantar Dara kontrol ke dokter, aku membelikan vitamin. Aku mendengarkan keluhannya tentang mual dan lelah. Namun di malam hari, saat ia tertidur, aku sering terjaga. Menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar memaafkan atau hanya menunda kehancuran. Dara berusaha keras memperbaiki semuanya. Ia lebih perhatian, lebih lembut, lebih patuh dari sebelumnya. Ia seolah ingin menebus dosa dengan kebaikan yang berlebihan. Dan aku membiarkannya. Aku memilih diam. Aku memilih bertahan. Aku memilih percaya, atau setidaknya berpura-pura percaya. Karena aku takut kehilangan segalanya. Aku takut mengulang sejarah orang tuaku. Aku takut menjadi ayah yang meninggalkan. Aku takut jika aku pergi sekarang, aku akan menjadi pria pengecut yang lari dari tanggung jawab. Namun ketakutan terbesarku bukan itu. Ketakutan terbesarku adalah kemungkinan bahwa anak itu bukan anakku. Aku menolak memikirkan itu. Setiap kali pikiran itu muncul, aku menekannya dalam-dalam. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa Tuhan tak akan sekejam itu padaku. Hari-hari berlalu. Waktu membuat luka tampak seperti mulai menutup, meski di dalamnya masih bernanah. Aku kembali sibuk dengan pekerjaan, namun kini aku lebih sering pulang cepat. Aku ingin berada di rumah, mengawasi, menjaga. Atau mungkin mencurigai, aku dan Dara kembali menjalani peran sebagai pasangan, tapi tanpa kehangatan yang sama. Kami tertawa di depan orang lain, tapi sunyi saat berdua. Kami terlihat baik-baik saja, padahal tidak. Dan tanpa kusadari, aku sedang hidup dalam sebuah kebohongan yang kupilih sendiri, kebohongan bernama pemaafan.